Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di konten tanya-tanya mahasiswa FK. Ya, di samping saya ini ada teman kelas saya juga di Fakultas Kedokteran Unmul angkatan 2018. Namanya Muhammad Fauzan. Nanti dia memperkenalkan diri secara rinci. Dia asalnya dari mana, SMA-nya terakhir di mana gitu. Dan mungkin ada perkenalan-perkenalan lain yang perlu dijelaskan sama Fauzan. Ya, mungkin kita mulai dari perkenalan dulu. Oke, baik. Terima kasih Ananta. Udah mau lepas masker ya? Sudah genos? Belum genos. Oh, belum genos. Masih protokol ya. Oke, perkenalkan nama saya Fauzan. Atau nama panjangnya Muhammad Fauzan. Saya ini dari Sulawesi Selatan, Kota Palopo. Sekarang saya kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman sama dengan Ananta. Ini Mapres loh, Ananta. mantan. Nggak ada mantan sih kalau Mapres. Nah, saya tuh dari SMA Negeri 1 Palopo. Kalau saya ingat saya sih yang baru pertama sih masuk di Unmul ini. Ingat saya. Iya sih memang. Belum ada sih. Saya lihat dari SMA-mu itu. Oke, itu ya perkenalan singkat dari Fauzan. Dan kita lanjut ke pertanyaan inti. Kenapa Fauzan bisa lolos di Kalimantan? Coba ceritakan dulu perjalanannya dari kelas 3 SMA, kemudian mempersiapkan SNMPTN sampai akhirnya bisa lolos ke FK Unmul ini. Oke, terus pertanyaan Nanta. Jadi sebenarnya lihat kamera. Kamera. Oh iya, oke. Jadi sebenarnya saya itu bukan nggak bercita-cita sih, tapi jadi dokter itu salah satu cita-cita saya. Cuman di lain itu salah satu ya? Ya salah satu. Jadi saya itu pengen jadi banyak gitu. Apa jadi apa? Misalnya kemarin tuh saya itu lebih suka ke teknik perminyakan. Kemudian saya lebih suka juga ke dunia militer kayak tentara atau Polri. Cuman orang tua tuh nggak restuin ya. Bukan nggak restuin sih, tapi mereka tuh lebih memilih untuk masuk di kedokteran ini. Katanya lebih, kalau misalnya jadi dokter tuh bisa lebih bermanfaat bagi orang lain secara langsung ke orangnya gitu kan. Nah, kemudian kenapa sih bisa ke Kalimantan ya? Padahal di Makassar kan ada Unhas dan sebagainya. Sebenarnya saya juga pas kemarin itu SN kan ikut SN juga ya. Sama. SN itu jalur undangan ya teman-teman. Ya tahu kan. Di sekolah kan kita kan juga bukan orang yang nilainya pas-pas banget. Kemudian, dia berprestasi di sekolahnya. Kemudian ikut SN, lihat pengumuman gak lulus. Kemudian ada tes SB kan jalur tulis tuh. Itu dulu, SN itu daftar apa dulu? Pilihan 1, 2. Kalau SN kemarin itu yang saya isi yang pertama, ada 3 atau 2 kemarinnya? 2 ya? 2 ya. Seingat saya yang pilihan pertama sih tetap pendidikan dokter, cuman nggak di sini. Di Haluleo. Wah. Kemudian yang keduanya itu di Unhas. Cuman nggak ada belum rezeki sih sebenarnya. Kemudian saya ikut SB lagi. Nah, di SB ini pilihan pertamanya tuh Unhas, kemudian yang kedua itu Unmul. Kemudian yang ketiga masih Haluleo kemarin. Nah, pas ikut SB pengumuman ternyata lulusnya di Kalimantan di bulan keduanya. Itu sama dengan ID loh. Yang mirip-mirip lah, nasib gitu. Oke, berarti Fauzan ini mensyukuri atau bagaimana nih? Saya syukur banget. Ya, saya syukur. Alhamdulillah. Padahal biasa sering ya, curhat. Tidak mau di Unmul, tidak mau di Kalimantan. Lebih bagus di Sulawesi apa gitu. Iya. Tapi ya kita harus tetap mensyukuri dimanapun kita lolos, berarti itulah jalan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Iya betul. Karena apa ya istilahnya, banyak yang mau di posisi kita. Iya, banyak sekali yang mau di posisi kita. Belum lagi kan kita tahu bahwa mungkin yang dipilihkan mungkin yang kita suka itu belum tentu bagus sama kita. Tapi kalau misalnya sudah tentukan di sini, berarti itu yang terbaik bagi kita. Oke, quotes-nya kita catat. Itu dari Al-Quran juga. Oke. Ya, dan gimana nih Fauzan? Kenapa bisa tahu Unmul? Kemudian bagaimana cara beradaptasi setelah pertama kali mendarat di sini? Saya tahunya Unmul itu kemarin kan ada yang lulus di Kalimantan juga sih, cuman bukan di Unmul, tapi di Lambung Mangkurat. Tapi bukan jurusan kedokteran sih, kakak tingkat saya. Kakak tingkat ya? Iya. Angkatan 2017 kalau nggak salah. Okay. Dia itu lulusnya di hukum kalau nggak salah.
Jadi saya cari-cari lagi, oh ternyata dia fakultas kedokteran, oh selain di Lambung Mangkurat, oh ternyata ada yang lebih dekat-dekat sedikit lah. Ini kayak Unmul gitu, jadi saya pilihnya Unmul kemarin. Oke, pas ke sini kaget nggak dengan suasana Kalimantan? Gimana beradaptasinya? Kalau misalnya ditanya kaget, agak kaget sih, cuman setelah tahu kalau misalnya kebanyakan di sini orang Sulawesi, ya bawa santai aja, sama-sama orang Sulawesi juga kan. Iya betul betul. Ya kita harus tetap bisa berbaur lah dengan teman-teman yang non Sulawesi. Gimana nih Fauzan tanggapannya setelah lulus di Unmul gitu ya? Dan sempat ya Unmul itu masih akreditasi B. Nah gitu kan, kita sempat 1 tahun kuliah, Ya, itu masih akreditasi B FK-nya ya. Tapi alhamdulillah setelah di semester 3, peralihan semester 2 ke semester 3, itu FK dapat predikat A, alhamdulillah gitu ya. Itu adalah suatu kesyukuran untuk kita karena kita masih bersekolah ceritanya dan akan dapat predikat A nanti setelah lulus karena berlaku 5 tahun insyaallah ya. Amin. Nah, dan mungkin Fauzan bisa berikan motivasi kepada adik-adik ya. Bagaimana sih mempersiapkan mental, mempersiapkan pikiran ataupun mempersiapkan segala macam lah untuk maju dan bisa masuk di fakultas kedokteran khususnya. Ataupun fakultas-fakultas lain lah, tapi kita khususkan di sini untuk fakultas kedokteran. Mungkin ada kiat-kiat khususnya dari saudara Fauzan ini. Kalau mengenai kiat sih sebenarnya kalau ditanya saya kan juga kan nggak terlalu berfokus sama si kedokteran. Cuman kalau misalnya kiat-kiat mau masuk ke misalnya jurusan anggota kedokteran ini, ya mulai dari awal. Misalnya kalau misalnya anak dari awal memang maunya di kedokteran, ya persiapkan belajar yang Kuatkan niat dulu ya, yang kuatkan pertama niat. niat sih niat. Kemudian belajar yang memang dibutuhkan untuk bagaimana sih cara supaya masuk. Misalnya kalau misalnya nggak ada perasaan mau masuk di kedokteran, ya sudah buang sesuatu yang memang nggak dibutuhkan. Jadi kita tuh mesti punya yang namanya time management sih sebenarnya. Ada tuh di kedokteran diajarkan di semester awal. Jadi ada yang penting, nggak penting dan sebagainya. Karena situ mesti tahu, oh yang ini yang penting, ini yang penting yang mesti saya persiapkan untuk masuk di kedokteran. Jadi udah dipilah-pilah memang dari sekarang. Sebenarnya sih lebih bagus itu kalau misalnya di persiapannya dari kelas 1. Soalnya kalau misalnya dari kelas 3 kan masih Terlambat ya. Bukan terlambat sih, belum apa ya, nggak Kurang maksimal. matang. Kurang matang persiapannya. Tapi kalau misalnya dari kelas 1 kan sudah bisa mengetahui, oh saya nanti akan kayak gini nantinya. Kemudian apa ya, kalau misalnya anggaplah kalau misalnya adik-adik nggak lulus di SN kan, banyak kan sih nggak lulus di SN lah. Nah Karena gini ya, kalau SN itu kebanyakan diterima adalah putra daerah. Iya. Ini jujur saja nih. Jadi peluang kalian yang di luar Kaltim ya atau Pulau Kalimantan itu sangat kecil ya. Dan lebih besar kalau putra daerah, kalau jalur SN. Tapi kalau SB itu umum gitu ya. Siapapun yang nilainya mencukupi standar itu bisa insya Allah. Apalagi mandiri. mandiri bayar loh mahal. Kalau misalnya SB itu kan ada tesnya kan. Nah situ yang pertama disiapkan itu restu sih sebenarnya. Kalau saya restu dari orang tua, karena kalau misalnya orang tua ada restu pasti didoain. Nah itu kalau misalnya orang tua yang doain itu pasti nyampe itu doanya. Nah kemudian yang kedua belajar dengan tekun, dan mesti harus apa ya kak, jangan cuma tekun tapi skillnya itu mesti tahu, oh part-part yang harus saya pelajari yang ini aja yang harus saya gunakan. Jangan belajar kayak harus punya istilahnya, kalau ya di tempat bimbel itu ada namanya decking lah istilahnya, teknik menjawab soal itu decking namanya. Nah oke. Kemudian yang ketiga itu kesehatan sih perlu, karena kalau misalnya kesehatan nggak bisa, kayak apa mau jawab soalnya kan kayak gitu ya. Itu aja sih dari saya. Ya oke. Ya sangat bermanfaat ya dari Fauzan. Kesehatan juga sangat penting di samping mempersiapkan segala teknis sebelum menghadapi ujian ataupun sebelum mendaftar di kedokteran. Ya karena kita harus bersusah-susah dahulu gitu ya, baru bisa merasakan kenikmatan lolos di kedokteran. Walaupun sebenarnya
Dibilang nikmat enggak juga sih setelah di dalam itu. Nanti aja dirasakan lah. Ya tapi harus bersyukur lah ya, karena kita bisa mempelajari secara utuh tentang tubuh manusia dan bagaimana cara pengobatannya. Itulah bisa dibilang kehebatan dari seorang dokter ya. Oke, terima kasih Fauzan atas partisipasinya pada hari ini. Semoga studinya lancar, diberi kesehatan dan juga bisa meraih gelar dokter nanti. Amin. Oke, sampai jumpa di perspektif anak FK yang lain. Kita undang siapa lagi selanjutnya? Kalau saya sih bagusnya Saiful nih. Ini kan dari Sulawesi sudah ada Edil, ada Fauzan. Dari mana lagi? Dari Jawa lagi ya. Kita coba Hadian. Atau Hadian nggak dari Jawa? Atau yang Jawa tuh Palembang. Boleh. Ada Papua juga loh. Ada Papua lah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, Jangan lupa subscribe dan like and comment and share. Tetap jaga prokes ya. Tetap memakai masker, kemudian jaga jarak dan mencuci tangannya. Oke, terima kasih.